Segitu pentingnya orang dalam dalam suatu industri perfilman Bollywood. Melalui orang-orang dalam itulah seseorang yang ingin menjadi aktor bisa jadi mulus perjalanannya. Orang dalam ini bisa berupa keluarga dekat, keluarga jauh, bahkan bisa hanya terjalin dari persahabatan anggota keluarga. Nah, tanpa orang dalam di Bollywood guys, sangat kecil kemungkinan aktor luar bisa tembus jadi aktor di Bollywood. Bahkan anak bintang sekalipun, kalau mereka tidak dipromosikan oleh orang dalam, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan yang layak di Bollywood. Orang dalam ini juga cukup berbahaya loh guys, membenci mereka akan berakibat fatal. Jadi sebisa mungkin dibaik-baiki walaupun munafik ya. Inilah daftar orang dalam paling berpengaruh di Bollywood. Salman Khan bisa dibilang orang dalam terkuat di ranah Bollywood. Dia hanya seorang aktor, tapi banyak meluncurkan artis-artis baru yang kemudian menjadi artis hebat. Berkat dukungannya, artis yang tidak bisa berakting sekaligus bisa laris manis di Bollywood. Bahkan kawan aktornya yang gagal dan tidak lagi mendapatkan pekerjaan, Salman mengangkat nama mereka kembali ke dalam film-filmnya. Kuasa Salman Khan yang bisa menarik penonton dengan besar ke bioskop, bisa menundukkan dan mengatur sutradara sekalipun. Tidak ada bantahan dari sutradara ketika Salman ingin mempekerjakan aktor yang ia ingin populerkan di sampingnya. Siapapun yang mencoba melawannya pasti akan tahu sendiri akibatnya. Kecuali lawan tersebut memiliki brand yang sama besarnya dengan Salman Khan. Banyak yang menghormati Salman Khan, ia disambut layaknya seorang bos besar. Terlepas dari munafik atau tidaknya yang menghormati itu, orang ini selalu disalahkan karena terus meluncurkan anak-anak bintang di filmnya. Orang menyebutnya sebagai pembawa bendera nepotisme untuk mengejeknya. Meski suka diejek macam-macam oleh netizen dan rekan aktornya guys, tapi semua artis papan atas terus berusaha mendekatinya. Karena dipercaya film Karan Johar 100% akan berhasil dan menaikkan popularitas seorang aktor. Memang setiap film Karan Johar itu walaupun gagal sekalipun seperti Kalang, film itu tidak gampang dilupakan karena merek pembuatnya Karan Johar. Banyak aktor yang tidak tahan membenci Karan Johar lama-lama guys, seperti Kajol, Shahrukh, Kareena, Priyanka. Mereka akur kembali dengan Karan Johar karena mereka tahu itu tidak baik bagi karir mereka. Bagi anak-anak baru di Bollywood, bekerja dengan Karan Johar dianggap sebagai batu loncatan dan impian besar. Anak-anak baru ini meski hanya bekerja gratis di awal, mereka tidak mengapa karena ada jaminan besar dari Karan Johar. Selain film yang kemungkinan berhasil, Piala Filmfare yang didambakan itu juga berpeluang besar untuk dimenangkan. Karena Karan Johar juga bekerja sama dengan penghargaan ini. Wah, siapa yang mau membenci orang kuat seperti Karan ya? Sutradara ini adalah salah satu pembuat film terkemuka Bollywood dengan ciri khas film-film bertema gelap. Ya, film-film bertema thriller dan misteri, Anurag Kashyap adalah ahlinya. Dia tidak hanya bertindak sebagai sutradara, juga sebagai produser, aktor, bahkan menjadi godfather untuk aktor-aktor baru di Bollywood. Bedanya dengan Karan Johar, Anurag Kashyap berusaha meluncurkan aktor-aktor non-nepotisme. Aktor yang ia pakai adalah murni hanya aktor yang punya kualitas andalan meskipun wajahnya sangat kurang menjual. Misalnya Vicky Kaushal asistennya, Rajkumar Rao, Richa Chadha, Huma Qureshi hingga Nawasuddin Siddique. Tidak heran Anurag Kashyap dijuluki sebagai wajah baru bagi era perfilman Bollywood karena membuat film-film independen dengan para pendatang baru. Naskah filmnya yang memang tidak mengarah ke dunia glamor dan komersial membuat Anurag Kashyap tidak peduli dengan wajah-wajah aktornya. Film-film buatannya mungkin jarang kalian dengar, tapi itu menjadi hits untuk penggemarnya sendiri. Misalnya Gangs of Wasseypur, Gulal, Black Friday, Ugly dan Devdi adalah 5 teratas film Anurag Kashyap yang mendapatkan apresiasi besar dari para kritikus film.
Bagaimana bisa kita tidak menyebutkan nama Mahesh Bhatt ketika kita berbicara tentang para ayah baptis Bollywood? Mahesh Bhatt, ayah Alia Bhatt, adalah salah satu pembuat film yang tidak segan-segan menampilkan kehidupan pribadinya untuk konsumsi publik melalui film-filmnya. Dia telah membentuk karir banyak orang-orang ternama Bollywood seperti Clem, putrinya Pooja Bhatt. Ingat filmnya Art? Kalian pasti setuju bagaimana film tersebut membantu Shabana Azmi menunjukkan sisi kuat dari kemampuan aktingnya. Dia telah memberikan kesempatan yang sama untuk aktor seperti Malika Sherawat, Emran Hashmi, Rahul Roy, Anu Agarwal, Gurmeet Chaudhary hingga Sunny Leone. Hanya satu yang tidak tahu diri guys, dia adalah Kangana Ranaut. Ia diperkerjakan oleh Mahesh Bhatt di Volam Hai. Ia bahkan mendapatkan Filmfare, tapi ia suka menyerang Mahesh Bhatt juga putrinya Alia Bhatt sekaligus. Mahesh Bhatt juga berkontribusi besar bagi karir Amir Khan di era 90-an. Setidaknya 2 film hits yang dipakai Amir Khan bersaing dengan 2 Khan lainnya di zamannya, Dil Hai Ki Manta Nahi juga Hum Hera Hi Pyar Ke karya Mahesh Bhatt. Karya terbaiknya sejauh ini adalah Aashiqui 1 dan Aashiqui 2 yang membuktikan betapa hebatnya seorang Mahesh Bhatt. Sayangnya guys, penerus Mahesh Bhatt yaitu Alia Bhatt hanya menjadi aktris dan tidak mengarahkan film seperti ayahnya. Hanya satu yang bisa membantah Salman Khan dan membuatnya tidak bisa berkutik. Dia adalah Sanjay Leela Bhansali. Sutradara handal ini mungkin bisa dibilang kesempurnaan dari semua orang dalam daftar ini. Ia mulai dari tidak hanya bekerja dengan aktor luar dan nepotisme, Sanjay juga memperhatikan wajah aktornya, kepopulerannya, kualitasnya, dan terakhir adalah kemauannya sendiri. Ya, sangat susah bekerja dengan Sanjay Leela Bhansali karena aktor tidak bisa meminta film begitu saja kepadanya. Setiap film yang diciptakan oleh Sanjay Leela Bhansali, aktornya terbayang duluan bahwa ini akan diperankan oleh aktor ini. Kalaupun ditolak oleh seorang aktor, ia memang sudah menyiapkan gantinya yang disaring lebih baik lagi. Nah, Sanjay ini pernah menolak Salman Khan untuk film Gusarish dengan Hrithik Roshan. Jadi Sanjay tidak peduli meskipun Salman Khan adalah orang yang membuat namanya melambung, memilih Hrithik Roshan karena ia yakin Salman kurang dalam hal aktingnya untuk Gusarish. Kejadian yang sama sebelumnya di Devdas di mana Sanjay melupakan Salman demi Shah Rukh. Dan guys, insya Allah film yang rencananya akan kembali bersama Salman Khan sudah dihapuskan karena Sanjay belum niat membuat film genre Salman. Satu-satunya wanita dalam daftar ini adalah Ekta Kapoor, sang produser. Ekta Kapoor bisa dibilang ratu bagi banyak sekali bakat-bakat baru di dunia Bollywood dan televisi. Ingat Sushant, Muni Roy, Sunny Leone adiknya Tushar Kapoor, dan banyak aktor televisi yang tak terhitung jumlahnya, semua sukses di bawah tangan Ekta Kapoor. Bahkan Kangana juga baru dibuatkan program reality show yang cukup kontroversial. Ekta walaupun hanya seorang wanita guys, dia adalah produsen film dan serial terbesar yang ada di India. Baiknya Ekta Kapoor juga tidak membeda-bedakan bakat orang luar. Terakhir, kita tidak boleh ketinggalan Aditya Chopra dari Yash Raj Films. Rumah produksi raksasa milik Aditya ini banyak memperkerjakan bakat luar dan nepotisme secara acak. Kekurangannya guys, manajer castingnya suka baper mengatur aktornya loh. Nah, itulah beberapa orang dalam terkuat di Bollywood. Bekerja di satu lingkaran besar tapi terhubung satu sama lain, memang siapapun itu harus membangun koneksi ya. Hanya melalui koneksi orang dalam lah yang bisa membuat mimpi jadi kenyataan.